Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa mata kuliah tafsir ayat-ayat muamalah. Pekan kemarin kita telah membahas tentang ayat-ayat utang piutang. Hukum utang piutang, baik menghutangi maupun berhutang. Baik hutang secara komersial maupun hutang secara konsumtif. Sekarang kita berbicara tentang hukum adanya macet dalam pembayaran hutang. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal itu dalam kaitannya dengan macet riba, tapi sebetulnya bukan masalah macet riba, tapi bisa lebih general, yaitu macet dalam pembayaran tanggungan utang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dzu usratin, kanya ini kana tamah, bukan kanakis, bukan adalah ini itu, tapi maksudnya jika ada. Wa in kana dzu usratin, dan jika ada dzu usratin, orang yang punya kesulitan dalam pembayaran hutang, fanadhiratun ila maisarah. Fanadhiratun, maka berikanlah tempo, ila maisarah, sampai mudah membayar. Wa antasaddaqu, jika Anda sedekahkan, jika Anda putihkan, khairul lakum, maka lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Satu ayat inilah bicara tentang masalah kepailitan dalam pembayaran hutang. Saudara-saudara semuanya, di sini diterangkan bahwa merupakan potensi macet itu ada bagi orang yang berhutang. Baik hutangnya itu konsumtif, napa hukumnya hutangnya itu komersial. Nah, di sini jika ada di antara orang yang berhutang itu dzu usratin, yang memiliki kesulitan dalam pembayaran hutang, apa ininya, kompensasinya? Fanadhiratun, nadhiratun artinya berikanlah nudhrah, tempo. Maka berikanlah tempo ila maisarah, sampai mudah membayar. Ila maisarah, sampai ada kemudahan, maksudnya ada kelonggaran untuk membayar. Jadi di sini orang yang macet membayar kredit macet dalam peristilahan di bank, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena memang tidak mampu bayar. Kemungkinan pertama jika tidak mampu membayar. Kalau jika tidak mampu membayar, maka
ada beberapa opsi. Opsi pertama adalah pemberian tempo, pengunduran pembayaran tanpa ada riba. Sampai bisa kapan membayarnya? Ya, sampai kapan bisa membayarnya itu disepakati. Yang kedua, opsi kedua dalam hadis ya, man wajada mata'ahu qa'imatan ya, indal gharimi fahuwa ahqu bihi. Jika seseorang mendapatkan barangnya pada orang yang kredit macet dan barangnya itu memang barang yang dia jual tapi enggak dibayarkan, maka dia lebih berhak. Jadi dari sini hukum yang kedua adalah bisa menarik kembali barang yang telah dijual kepada si pembeli jika pembeli macet membayarnya. Ya, jadi apa? Mengambil barang yang masih utuh. Yang ketiga, ada penyitaan barang. Ada penyitaan barang yang bukan menjadi barang yang sangat dibutuhkan atau menjadi barang pokok daripada si yang macet kreditnya tadi. Tapi itu tadi apa? Setelah berbagai macam langkah ditempuh, kemudian dia masih memiliki barang yang manakala barang itu dijual, disita, dia tidak sampai keparahan dan kepayahan, maka tidak mengapa. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, penjualan barang milik apa? Milik orang yang kredit macet, kemudian dibagi orang-orang yang dibagi pada debitur. Itu ada begitu. Jadi pertama tadi apa? Kasih waktu, pengunduran waktu pembayaran. Yang kedua, jika barang yang jadi siapa yang menjual barang kepada seorang dengan pembayaran tempo dan ternyata tidak mampu membayar atau kredit tapi tidak mampu membayar, maka barang itu bisa diambil. Tapi ingat, jika sudah dibayar di kredit, maka hukumnya kayak borg, kayak rohen. Nanti kita bicara rohen. Yaitu apa? Dijual barang yang berharga atau barang yang tadi telah dibeli tapi kredit macet dan sudah sudah dibayar sebagian, maka bisa dengan cara apa? Barang tadi dijual, kemudian diambil sebesar utangnya, selebihannya dikembalikan kepada punya tadi. Ini bukan borg loh. Jadi orang hutang sama kita, barang yang dia beli sudah rumah pamannya, sudah dicicil tapi macet. Caranya gimana? Kita ambil lagi rumah itu, kemudian kita jual, kemudian kita kembalikan apa yang telah dia bayarkan kepada kita, selebihnya kita ambil. Kemudian yang kedua, yang tadi
Wa antasaddaqu khairul lakum. Wa antasaddaqu khairul lakum. Jika Anda sedekah di sini maksudnya apa? Memutihkan utang Anda. Nah, memutihkan ini dengan beberapa macam. Iya. Artinya memutihkan secara total, ya sudah dimaafin semuanya, nggak usah dibayar. Atau kita putihkan separuhnya. Untuk kita minta dia membayar selebihnya. Itu bisa juga. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau Anda memutihkan utangnya semuanya itu, yaitu sedekah Anda. Dan insya Allah itu lebih baik buat kalian. Anda mendapatkan pahala sedekah yang insya Allah ya insya Allah pahalanya itu lebih besar daripada nilai yang Anda utangkan. Jadi apa saudara semuanya? Itu kalau kondisinya seseorang memang tidak mampu. Imma Anda putihkan atau Anda berikan tempo sampai dia mampu membayarnya. Sudah semuanya? Kemungkinan kedua adalah kredit macet karena keteledoran atau karena kesengajaan. Jadi dia mampu bayar tapi nggak mau bayar. Atau malas. Maka dalam hal ini hukumannya apa? Ada dalam hadis matlul ghaniyyi zulmun. Sekali lagi, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang itu adalah sebuah kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Menjadikan tindakannya itu menghalalkan kehormatannya dan hukumannya. Artinya apa? Orang yang sengaja mengulur-ulur pembayaran utang atau tidak mau membayar hutang, pada dia mampu untuk membayarnya, maka ya bisa saja tadi barangnya diambil atau
diajukan ke pengadilan untuk dihukum penjara. Atau ya diceritakan bahwa dia adalah pelaku pengemplang utang. Nah, disinilah saudara semuanya kita bisa melihat apa yang dilakukan masyarakat terhadap orang yang kredit macet. Suatu kesalahan ketika memang dia tidak mampu, kemudian dipenjara, padahal ada keinginan dia untuk menunaikan kewajibannya cuma belum mampu, itu satu kesalahan. Atau kemudian rumah yang ditepati padahal itu tidak menjadi agunan, tidak boleh disita. Ya, karena rumah yang ditempati itu kan kebutuhan pokok, nggak boleh disita. Kecuali kalau rumah tersebut sebagai agunan. Nanti kita bicara tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan rohan. Kalau rohan memang digunakan untuk jaminan kalau manakala tidak bisa membayar, maka rohan itu dijual. Sekali lagi, sikap yang tepat terhadap kredit macet harus dilihat apakah dia memang tidak mampu atau tidak mau. Kemudian ketika tidak mampu, apakah masih ada harapan untuk mampu membayarnya? Dengan diberikan tempo, yassiru wala tu'assiru. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang kesulitan, maka Allah berikan kemudahan dia dunia dan akhirat, pamannya. Kemudian yang kedua, kalau memang sama sekali tidak mampu, punyakah dia barang-barang yang manakala kita jual tidak kesulitan hidupnya? Untuk sebagai kompensasi terhadap utang yang dia ambil. Tapi sangat bagus kalau kemudian diputihkan. Nah, putih itu bisa putih separuh. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar keributan di luar rumah beliau. Beliau melongok ke luar, kemudian mendapatkan dua orang ribut dalam rangka menagih utang. Yang satu mengatakan tidak mampu, dan satu memaksa. Dan Rasulullah SAW melihat begitu, minta kepada si pembeli utang untuk memutihkan separuh daripada utangnya. Setelah diputihkan, kemudian minta kepada yang berhutang untuk membayarnya, dan akhirnya membayarnya. Kemudian, kalau memang kondisinya sebetulnya dia mampu tetapi tidak mau, nah inilah suatu kedzaliman yang bisa diambil barangnya secara paksa sebagai pembayaran, atau kalau enggak dipermalukan ke publik bahwa dia adalah pengemplang, atau diajukan ke pengadilan untuk dihukum atas dirinya atas keteledoran pembayaran itu. Tapi tidak ada haram memberikan penalti terhadap orang yang macet untuk menambah utangnya lagi atau menambah ribanya lagi. Itu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Ya, sekali lagi saya ingin mengatakan, saudara semuanya, utang piutang terjadi begitu banyaknya, baik komersial maupun konsumtif. Yang kedua, kredit macet menjadi problem yang besar. Maka cara penyelesaian kredit macet itu, satu, diingatkan kepada yang berutang, takwalah kepada Allah. Jangan mengambil utang kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan Anda harus punya planning dalam membayar utang tersebut. Kemudian yang kedua, ya,
Anda harus tahu bahwa ketika Anda tidak membayar hutang, maka itu suatu dosa yang tidak diampuni di akhirat kelak dan menjadi penghalang untuk masuk surga kecuali Anda membayarnya. Nah, kalau membayar di sana, membayar dengan kebaikan, amal, itu lebih berat daripada di dunia. Kemudian yang ketiga, bagi yang memberikan hutang, takwalah kepada Allah. Perhatikan orang yang berhutang itu. Apakah berhutang itu karena tidak membayarnya karena teledor, atau karena malas, atau karena tidak mampu. Semuanya memiliki hukum yang berbeda-beda. Kalau tidak mampu tadi, ya kasih tempo, atau diputihkan sebagian, ya, atau kalau tidak, ya diambil barangnya. Kalau barangnya itu barang si pemilik yang menghutangi, cuma belum dibayar, bisa diambil semuanya. Kalau ternyata sudah dibayarkan, maka diambil untuk dijual, sebagian dikembalikan kepada sebagian diambil oleh yang berhutang untuk memenuhi hutangnya, yang memberikan hutang maksudnya, untuk membayar hutangnya, sebagian dikembalikan kepada pemiliknya karena dia sudah membayar sebagian. Tapi kalau tidak mau padahal dia mampu, maka tadi hadisnya layul wajidi dzulmun. Orang yang menunda-nunda utang adalah sebuah kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatahu, menghalalkan kehormatannya dan hukumannya. Saudara semuanya, saya harapkan hadis-hadis yang tadi saya sampaikan untuk Anda tulis dan Anda elaborasi kembali untuk dikirimkan jawabannya melalui WA atau melalui psikologi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.